Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji-pujian tiada henti kita panjatkan selalu kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Rasa syukur tanpa batas selalu kita senandungkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, karena limpahan rahmatnya yang selalu tercurah kepada kita sekalian, karena nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga, karena anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar kepada kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan petunjuk dan taufiknya kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan Al-Quran yang mengandung petunjuk-petunjuk yang jelas, petunjuk-petunjuk yang nyata bagi orang yang menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sudah jelas bagi kita Al-Quran adalah petunjuk keselamatan bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita memperlakukan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mengaplikasikan petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang semakin hari semakin mendekatkan diri dengan Al-Quran? Ataukah kita tergolong orang-orang yang semakin hari semakin jauh dari Al-Quran? Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab masing-masing sebagai bahan kita untuk bermuhasabah, sebagai bahan kita untuk introspeksi diri terkait hubungan kita dengan Al-Quran, kitab yang mulia. Dan kita semua tahu Al-Quran adalah kalamullah yang suci, yang apabila kita baca satu surah, satu ayat dan bahkan satu huruf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala kepada kita. Dan bahkan Al-Quran salah satu ibadah amal yang utama bagi kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'an." Sepaling utama amal umatku adalah membaca Al-Quran. Maka dari itu, sudahkah kita membaca Al-Quran? Jikaupun sudah kita membaca Al-Quran, apakah bacaan yang kita baca sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan yang diinginkan, yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya? Karena berapa banyak orang Islam yang mengaku Muslim, mempunyai pegangan kitab Al-Quran, tapi mereka tidak mampu, tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan bahkan sebagian mereka tidak mampu sama sekali untuk membaca dan bahkan menulis Quran. Dan bahkan bagi sebagian daripada mereka yang belum mampu, belum benar membaca Al-Quran, berani mengajarkan Al-Quran. Sebuah fakta, kenyataan yang membuat hati kita miris. Maka dari itu, wahai kaum muslimin dan muslimat, perbanyaklah mempelajari Al-Quran. Perbanyaklah untuk mempelajari bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Siapapun mereka, baik anak-anak, orang tua, laki-laki maupun perempuan, pelajarilah Al-Quran. Orang yang mau belajar Al-Quran adalah orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jika seandainya bacaan Al-Quran yang kita baca sudah baik dan benar, sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka perbaikilah, tingkatkanlah hubungan kita dengan Al-Quran dengan memperdalam, mempelajari, memahami isi dari kandungan Quran tersebut. Kenapa? Karena inti daripada turunnya Al-Quran adalah petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Marilah kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Marilah kita memperbanyak untuk mempelajari Quran, mempelajari membaca Al-Quran, memperdalam, memahami kandungan dari Al-Quran tersebut yang merupakan petunjuk-petunjuk yang nyata bagi kita. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan kandungan petunjuk Al-Quran, dan semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.